Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aidil Fisilva Ibrazola dengan NPM 2042409191. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas tentang dasar pertimbangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka atau KURMA dan rasionalitas pengembangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan memperhatikan berbagai faktor penting yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa pertimbangan utama dalam mengembangkan kurikulum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan di Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik secara keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum K13 menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Yang kedua, perubahan paradigma pendidikan global. Pengembangan kurikulum K13 juga dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan di tingkat global yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama. Oleh karena itu, kurikulum K13 dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Salah satu tujuan utama kurikulum K13 adalah memperkuat pendidikan karakter pada peserta didik. Melalui kurikulum ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga memiliki sikap jujur, tanggung jawab, empati, dan nilai-nilai positif lainnya. Upaya ini dilakukan untuk membentuk generasi yang berakhlak baik serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang keempat, penyusunan berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI. Kurikulum 2013 disusun dengan mengacukan pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI yang ditetapkan pemerintah. Kurikulum ini menekankan pencapaian kompetensi dasar peserta didik yang dapat diukur melalui penilaian autentik dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang kelima, penyederhanaan dalam proses pembelajaran. Kurikulum K13 juga dirancang untuk menyederhanakan proses pembelajaran yang sebelumnya dianggap terlalu padat. Melalui pendekatan ini, pembelajaran difokuskan pada materi yang esensial sehingga peserta didik dapat memahami konsep dengan lebih baik tanpa terbebani oleh banyaknya materi yang harus dipelajari. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum merdeka atau KURMER. Yang pertama itu ada fleksibilitas kemandirian dan pembelajaran. Salah satu prinsip utama dalam pengembangan KURMER adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menentukan metode serta materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kondisi lingkungan setempat serta menyesuaikan dengan karakteristik dan situasi siswa di setiap daerah. Yang kedua, menjawab tantangan pembelajaran di era digital. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya menjawab tantangan pendidikan di era digital yang terus berkembang. Kurikulum ini dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemajuan teknologi serta mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui penerapannya, siswa didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar sekaligus mengembangkan kemampuan seperti literasi digital, kreativitas, dan inovasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyederhanaan beban kurikulum. Kurikulum Merdeka juga dirancang untuk menyederhanakan beban kurikulum yang sebelumnya dirasakan cukup berat oleh siswa dan guru pada kurikulum K13. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang lebih esensial sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Dengan berkurangnya jumlah materi, siswa diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk memahami, mengeksplor, dan menguasai kompetensi inti yang dibutuhkan. Selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka atau KURMER. Pengembangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka di Indonesia memiliki rasionalitas yang berlandaskan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Namun, kedua kurikulum ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Nah, ini adapun rasionalitas kurikulum K13 yaitu kurikulum K13 dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Rasionalitas dari pengembangan kurikulum K13 yaitu yang pertama ada integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang holistik, tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan. Yang kedua ada pendekatan ilmiah. Penggunaan pendekatan berbasis ilmiah
dan berbasis kompetensi, di mana siswa diharapkan aktif dalam menentukan konsep dan memahami materi. Yang ketiga, ada pendidikan karakter. Kurikulum K13 juga berfokus pada penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menuntut pendidikan yang mampu memberikan siswa dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Rasionalitas kurikulum merdeka atau KURMER. Kurikulum merdeka lebih mengedepankan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi kreativitas dan keberagaman dalam pendidikan. Rasionalitas dari pengembangan kurikulum merdeka adalah: yang pertama, pendidikan yang berorientasi pada kebebasan dan kemerdekaan. Berbeda pada kurikulum K13 yang lebih terstruktur, kurikulum merdeka memberikan kebebasan lebih besar untuk siswa dan guru dalam menentukan jalan proses pembelajaran. Dua, ada fokus pada pengembangan potensi individu. Kurikulum merdeka lebih fokus pada pengembangan potensi setiap peserta didik, termasuk bakat dan minat mereka, dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal. Yang ketiga, asesmen berbasis proyek dan pembelajaran berbasis konteks. Kurikulum ini mendorong penggunaan proyek pembelajaran langsung dan penilaian yang lebih autentik untuk mengukur potensi siswa. Yang keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran. Memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa serta kondisi lokalnya. Yang kelima, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Penguatan karakter kurikulum ini menekankan pengembangan karakter dan kompetensi siswa melalui penguatan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri melalui profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, yang keenam, fokus pada materi esensial. Materi pembelajaran disederhanakan sehingga siswa dapat mempelajari konsep-konsep penting secara lebih mendalam dan tidak terbebani oleh terlalu banyaknya materi. Kesimpulannya, kurikulum K13 dan kurikulum merdeka dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman. Kurikulum K13 menekankan keseimbangan antara penguatan, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran yang terstruktur. Sementara itu, kurikulum merdeka lebih menekankan fleksibilitas pembelajaran, pengembangan potensi individu, dan berfokus pada materi yang esensial. Sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.